tentang kesehatan. Ini podcast pertama di Puskesmas Kelurahan Dukuh. Kita kenalan dulu kali ya, enaknya ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, saya sebagai host yaitu Feni Noviavani. Saya penanggung jawab promosi kesehatan di Puskesmas. Di podcast pertama ini kita akan membahas, tadi kan udah kenalan sama saya nih, kita akan bahas dulu, kita akan kenalan dulu nih, apa itu sih Puskesmas gitu. Di dalamnya ada apa aja di Puskesmas. Dan kenapa sih Puskesmas kok bikin kayak gini gitu loh ya. Jadi sobat Dukuh di sana bisa tahu gitu alasan kita kenapa kita membuat seperti ini. Kita akan kenalan dulu ya. Kita akan kenalan dengan Kepala Puskesmas Kelurahan Dukuh, yaitu Dr. Gigi Elvina Taufani. Gimana pagi dok? Pagi Feni, pagi semua. Beliau merupakan dokter gigi di Puskesmas Kelurahan Dukuh dan merangkap sebagai Kepala Puskesmas Kelurahan Dukuh ya dok. Lumayan, beliau udah lama dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, berarti udah hampir 2001 ya dok, maaf. 2011. Oh iya benar, dari mulai 2011 sampai dengan 2021. Berarti udah hampir 10 tahun ya dok? Ya, betul. Wow, keren ya. Lama banget ya, di sini udah mengabdi selama 11 tahun. Dan nanti sobat Dukuh sendiri bisa lihat ya perubahan Puskesmas Dukuh dari yang seperti apa dan sekarang seperti ini dengan adanya yang ini juga gitu lah. Itu karena dedikasi beliau kepada Puskesmas Kelurahan Dukuh ya. Yuk kita bahas tentang Puskesmas ya dok. Ini dokter sebagai Kepala Puskesmas Kelurahan Dukuh ya dok. Sebenarnya Puskesmas itu apa sih dok? Terima kasih Mbak Feni ya. Jadi kalau Puskesmas itu menurut PMK 43 tahun 2019 itu dari Kemenkes itu, Puskesmas adalah satu tempat ya yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif ya. Itu gambaran umum atau pengertian tentang Puskesmas itu sendiri. Tapi kalau kita kan ini adanya Puskesmas Kelurahan Mbak Feni ya. Puskesmas Kelurahan itu menitik beratkan pada kegiatan yang bersifat promotif dan preventif ya. Jadi itu yang dititik beratkan. Di dalamnya ada pelayanan yang meliputi pelayanan UKM dan UKP. Ya. Gitu. Itu kalau maksudnya gimana tuh dok? UKP dan UKM itu gimana? Jadi upaya kesehatan masyarakat ya. Jadi itu segala kegiatan di luar gedung yang melibatkan masyarakat, begitu lintas sektoral maupun kader serta masyarakat pada umumnya. Jadi contoh kegiatan ini adalah misalnya kegiatan posyandu ya. Posyandu itu juga kita ada berbagai posyandu, ada posyandu lansia, posyandu balita, kemudian ada posyandu ibu hamil ya. Kemudian juga ada upaya kesehatan sekolah ya, UKS, atau di situ juga ada UKGS-nya. Jadi ada pemeriksaan gigi di anak sekolah. Kemudian juga ada kegiatan PSN yang kita lakukan setiap hari Jumat pagi. Gitu. Ya. Banyak ya dok ya. Banyak, lumayan ya kalau untuk jadwal di kegiatan di luar itu lumayan banyak ya. Kita ya ada PSN, ada pemeriksaan anak sekolah ya dok ya di UKS, terus pemeriksaan anak sekolahnya juga ternyata melibatkan semua ya gitu, dari mulai SD, SMP dan SMA, bahkan pesantren pun kita periksa ya dok. Betul, semua unsur pendidikan yang ada di Dukuh. Terus kalau pelayanan di Puskesmas nih dok, kira-kira di Puskesmas tuh bisanya berobat apa aja sih dok? Ada pelayanan apa aja di Puskesmas? Ya, ini nih yang menarik juga ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau Puskesmas itu ada dua, ada UKM dan UKP. Nah, jika yang ada di dalam gedung itu namanya UKP, kita singkat UKP. Jadi itu upaya pelayanan perorangan, kesehatan perorangan ya. Jadi kesehatan perorangan itu pelayanan dalam gedung yang meliputi ya, yang meliputi ada di situ ada poli gigi ya. Tadi saya bilang poli gigi itu pelayanannya sesuai dengan kompetensi atau pelayanan standar yang ada di Puskesmas Kelurahan. Kemudian juga ada poli umum ya, poli lansia, poli
PKPR ya, itu kelompok peduli remaja, kemudian juga ada MTBS atau manajemen terpadu balita sakit ya, juga ada. Kemudian ada Poli IVA ya, ibu-ibu tahu tuh untuk melihat ada tidaknya kanker serviks ya. Kemudian juga ada Poli KIA, Poli KB, Poli imunisasi ya. Kemudian juga kita yang baik ini juga ada Polikesling loh ya. Polikesling atau kesehatan lingkungan, juga ada Poligizinya Mbak Feni ya. Jadi ada poli-poli lain lagi, misalnya poli tindakan juga kita punya, kemudian pelayanan BPJS serta apotik ya, gitu ya. Oh, jadi lumayan banyak ya dok ya, iya. dan lengkap sih kalau Iya. menurut saya itu lengkap banget ya. Kecuali kalau misalnya di puskesmas itu dok, itu ada pembayaran nggak? Ada apa? Bayar nggak sih kalau berobat ke puskesmas itu apa dok? Oke, ini yang harus kita sampaikan ya kepada masyarakat. Kalau puskesmas itu melayani pasien umum dan pasien dengan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu meliputi jaminan kesehatan BPJS sekarang yang kita pakai ya, jaminan kesehatan. Jadi jika pasien tidak punya BPJS, artinya dia datang kemari itu jatuhnya mereka berobat umum ya. Berobat umum tentunya akan kita tarik sesuai dengan Perda yang berlaku ya. Jadi kita mengacu pada Perda, itulah yang bisa kita tarik ke pasien yang merupakan nanti menjadi kas daerah ya. Kemudian juga ada lagi pelayanan dengan BPJS. Jika pelayanan dengan BPJS, tentunya BPJS yang Faskesnya atau fasilitas kesehatan tingkat satunya di puskesmas kelurahan Duku, dia nggak bayar tuh ya, nggak bayar sama sekali, gratis. Jadi dari mulai pendaftaran, yang pendaftaran kalau di umum 10.000 dia free ya. Kemudian jika si pasien akan lanjut ke pemeriksaannya misalnya ke poligigi ya, poligigi dengan tindakan pencabutan gigi ya, dia itu juga nggak bayar ya. Jadi pasien datang kemari sudah dengan tindakan dapat obat ya, nggak bayar sama sekali. Ya. Warga mempunyai BPJS dengan Faskes di Duku Ya, itu betul. tidak ada penarikan ini ya sama sekali uang gitu ya, dok ya. Kecuali kalau misalnya Pak warga tidak mempunyai BPJS ya dok ya, itu dikenakan sesuai dengan Perda. Itu berapa sih dok kira-kira uang pendaftarannya gitu buat berobat ke puskesmas? Yang berlaku untuk kunjungan puskesmas jika dia berkunjung ke poli umum atau ke poli gigi itu 10.000. Tapi jika ada subspesialis ya, artinya misalnya dirujuk ke poli gizi, dia itu perdanya beda, perdanya 15.000. Jadi misalnya datang ke puskesmas anak-anak yang misalnya kurang gizi ya, kurang gizi, dia datang ke poli umum nih, ke poli umum dia nggak punya BPJS ya, kasihan kan ya, datang bayar 10.000. Ternyata dokternya curiga nih anak kok beratnya kecil gitu ya, ini harus dirujuk ke poli gizi. Jadi perlu rujuk ke poli gizi sehingga dia dikenakan Perda lagi, jumlahnya 15.000. Jadi itu biasanya nanti perlu obat apa tidak, mendapatkan obat itu nggak bayar lagi. Terjangkau ya guys, terjangkau. Cuma 10.000. Bakso aja sekarang 15.000, berobat 10.000. Jadi buat warga Duku, kalaupun emang ada gejala tuh kayak batuk, pilek dan sebagainya, atau misalnya kurang enak badan dan sebagainya, jangan khawatir. Meskipun nggak punya BPJS, itu pembayarannya itu cuma 10.000 ya. Jadi harus berobat. Jadi ya kalau misalnya kita tahu sedini mungkin penyakit kita, itu akan lebih baik gitu ya dok ya. Nah dok, ini kan nih di puskesmas kelurahan nih ya, kenapa sih dok dibuat kayak gini gitu loh? Ini tuh apa sih gitu kan? Ini kan biasanya dikenal kita cuma di dunia YouTube gitu ya dok ya. Alasan dokter kenapa sih membuat kegiatan seperti ini? Ini merupakan inovasi puskesmas Mbak Feni. Jadi zaman sekarang kan milenial ya, era milenial, terus digital pula.
kayaknya kita Puskesmas Kelurahan Duku nggak pengen ketinggalan juga ya, ingin berkembang sehingga nggak seperti nggak seperti dulu Puskesmas dengan paradigma lama, tapi harus mengikuti zaman. Nah, karena eranya era digital dan pada saat ini juga ada pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk keluar, apalagi kegiatan UKM nih. Kegiatan UKM itu kan banyak sekali. Nah, dianggap perlu kita berinovasi membuat podcast ini ya. Podcast itu adalah penyuluhan of the day. Jadi kepanjangannya penyuluhan of the day tentang kesehatan. Jadi nanti diharapkan banyak informasi yang didapat sehingga merubah perilaku dan tentunya agar sesuai dengan visi Puskesmas Kecamatan Keramat Jati sendiri, yaitu menjadi sehat paripurna. Inilah tujuan kita. Oke. Ya. Jadi perlu Sobat Duku tahu gitu ya. Jadi sebelum adanya pandemi, biasanya ini Promkes ini kita mengumpulkan orang, terus kita memberi informasi entah itu tentang apapun itu ya Dok, tentang gigi, tentang bahaya merokok, tentang HIV dan sebagainya. Itu biasanya kita dilakukan kepada masyarakat umum gitu ya, baik dalam kegiatan posyandu, di sekolah atau sebagainya. Jadi yang banyak ya Dok, yang masanya banyak, tapi karena lagi pandemi, jadi kita tidak bisa mengumpulkan orang, terus kita juga tidak bisa menyampaikan informasi-informasi yang terbaru ya seputar kesehatan kepada masyarakat. Nah, dari situ Dokter Evi berinovasi ya Dok ya, teman-teman lebih tepatnya teman-teman termasuk Mbak Feni. Iya, termasuk teman-teman semua di Puskesmas Kelurahan Duku berinovasi gimana nih caranya biar kita tetap bisa menyampaikan informasi-informasi kesehatan gitu ya Dok ya. Nah, terus kan zaman sekarang tuh anak-anak muda seneng banget ya megang handphone, gadget gitu, YouTube dan sebagainya. Nah, inilah jadi alasan dari Puskesmas Kelurahan Duku untuk membuat program ini. Oke, Dokter Evi, nih podcast ini kan biasanya kita tanya jawab seperti ini ya. Selain itu ada lagi nggak kegiatan atau hal apa saja yang bisa disampaikan dalam podcast ini gitu? Aduh, banyak banget ya. Jadi podcast ini luar biasa. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan, tapi semua bisa melihat ya, sehingga merubah perilaku tadi. Ya, kegiatannya itu meliputi secara tidak sadar sebetulnya ini kegiatan penyuluhan. Ya, yang masuknya di dalam promosi kesehatan. Misalnya nanti kita akan memberikan edukasi mengenai cara pembuatan desinfektan ya, itu bagaimana, kemudian juga ada cara membuat MPASI mungkin sehingga anak-anak atau balita itu mendapatkan MPASI yang baik ya. Jadi ibunya pinter, anaknya cerdas ya. Banyak sekali penyuluhan mengenai nanti mengenai gigi, kemudian bahaya merokok, segala macam ya, tadi saya bilang semuanya bisa dibahas di sini dengan tentunya cara yang lebih menyenangkan ya. Gitu. Begitu Sobat Duku, jadi udah cukup tahu ya apa itu Puskesmas, kenapa sih Puskesmas Kelurahan membuat kegiatan seperti ini. Itu tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat khususnya di Kelurahan Duku ini menjadi lebih sehat ya, lebih berkualitas lagi seperti itu. Sobat Duku, sekian podcast hari ini. Mudah-mudahan dari kehadiran narasumber Kepala Puskesmas Kelurahan Duku ini bisa menginspirasi Sobat Duku sekalian, dan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Gigi Elvina Taufani ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sobat Duku, terima kasih telah menonton video podcast kali ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan nantikan terus video-video kita yang pastinya akan membuat hidup kalian lebih bermakna, lebih berwarna, dan lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.